Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Maulana dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah UTS saya yang berjudul analisis sistem informasi pada UMKM Rizky Mart. Makalah ini saya buat sebagai bagian tugas dari kuliah manajemen sistem informasi yang dibimbing langsung oleh Bapak Heri Derajat Wijaya. Alasan saya memilih topik ini karena saya melihat sendiri bagaimana cepatnya perkembangan teknologi di sekitar kita. Sekarang hampir semua kegiatan manusia sudah melibatkan teknologi, mulai dari cara kita berkomunikasi, bertransaksi, sampai mengelola bisnis. UMKM yang dulu identik dengan sistem manual sekarang juga mulai ikut berubah. Banyak pelaku usaha kecil yang mulai sadar bahwa penggunaan sistem informasi bisa bikin pekerjaan mereka jauh lebih ringan, cepat, dan efisien. Salah satunya adalah Rizky Mart, sebuah UMKM yang sudah mulai berani menerapkan aplikasi kasir digital dalam kegiatan usahanya. Dari sini saya tertarik buat mengambil topik ini karena menurut saya ini adalah contoh nyata bahwa transformasi digital bisa dijalankan oleh siapapun, bahkan usaha kecil sekalipun. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu latar belakang. Kita lihat kondisi sekarang, dunia itu sudah benar-benar bergeser ke arah era digital semua. Hampir semua aktivitas dilakukan secara otomatis dan cepat, baik itu transaksi, laporan keuangan, hingga manajemen stok barang. Perubahan besar ini tentunya juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM ini punya peran yang sangat vital dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Artinya UMKM ini bukan sekedar pelaku usaha kecil, tapi jadi tulang punggung ekonomi yang ada di Indonesia. Namun sayangnya masih banyak UMKM yang kesulitan dalam hal pengelolaan bisnis karena mereka masih menggunakan cara yang manual. Misalnya pencatatan keuangan yang masih ditulis di buku, perhitungan stok dilakukan secara perkiraan, dan laporan penjualan dibuat di akhir bulan secara manual. Cara ini selain memakan banyak waktu juga sering menimbulkan kesalahan data dan sulit buat dianalisis. Nah, Rizky Mart ini jadi contoh menarik dari UMKM yang mulai berani berinovasi. Dulu mereka juga pakai sistem manual seperti yang saya sebutkan tadi, tapi mereka sekarang eh, sudah beralih ke sistem digital dengan menggunakan aplikasi kasir otomatis. Hasilnya seluruh transaksi tercatat otomatis, stok bisa dipantau secara real time, dan laporan penjualan bisa dibuat dalam hitungan detik. Perubahan ini bukan cuma bikin kerjaan jadi lebih cepat, tapi juga meningkatkan profesionalisme dan citra usaha. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan hal yang eksklusif buat perusahaan besar saja. Bahkan usaha kecil di desa pun bisa mengakses dan memanfaatkannya. Sebagai mahasiswa manajemen, saya merasa sangat penting banget nih buat memahami bagaimana sistem informasi ini bisa membantu meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM, terutama di tengah kompetisi bisnis yang makin ketat sekarang. Selanjutnya, materinya adalah rumusan masalah.
Dalam makalah ini saya merumuskan 3 poin utama sebagai fokus pembahasan. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi khususnya aplikasi kasir digital di Rizky Mart ini. Jadi saya ingin tahu secara rinci gimana proses penerapannya mulai dari perencanaan, instalasi sampai sistem tersebut bisa berjalan dengan lancar dalam kegiatan harian di toko. Terus yang kedua, apa saja kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya, karena setiap perubahan pasti ada tantangannya, apalagi kalau dari sistem manual ke sistem digital. Mungkin kendalanya bisa datang dari sumber daya manusia, biaya, atau infrastruktur seperti jaringan internet. Terus yang ketiga, sejauh mana manfaat aplikasi kasir digital terhadap efisiensi dan efektivitas kerja di Rizky Mart ini. Itu penting banget karena kita ingin tahu apakah perubahan ini tuh benar-benar berdampak positif terhadap produktivitas dan pengelolaan usaha. Dari 3 rumusan masalah ini saya berharap bisa menjawab pertanyaan utama, yaitu apakah penerapan sistem informasi ini benar-benar membawa perubahan yang signifikan bagi UMKM kecil seperti di Rizky Mart ini. Terus selanjutnya ada tujuannya. Secara umum penelitian ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana sistem informasi ini diterapkan di tingkat UMKM dan sejauh mana pengaruh terhadap kegiatan operasional usaha. Secara khusus ada beberapa tujuan utama. Yang pertama itu mengganti sistem manual menjadi digital agar pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan manusia. Terus yang kedua, membantu pemilik toko dalam memantau stok, transaksi, atau laporan keuangan secara real time, kapanpun dan dimanapun. Terus yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan solusi yang ditempuh agar sistem ini bisa terus berjalan dan berkembang sesuai kebutuhan toko. Nah, melalui penelitian ini saya juga ingin menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi ini tuh bukan hal yang menakutkan atau mahal. Bahkan UMKM dengan modal terbatas pun bisa mulai bertransformasi secara digital asal ada kemauan dan pemahaman dasar yang baik. Selanjutnya ada manfaat. Ada beberapa manfaat besar yang dirasakan Rizky Mart ini setelah menerapkan aplikasi kasir digital ini. Yang pertama, efisiensi waktu. Dulu karyawan harus menghitung total belanja dan kembalian secara manual, yang tentu ini tuh membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi sekarang sistem mereka tuh langsung menghitung otomatis sehingga antrian langganan bisa lebih cepat selesai. Nah, buat toko yang ramai ini tuh jadi keunggulan besar karena pelanggan nggak perlu lagi nunggu-nunggu yang lama. Terus yang kedua, ada pengelolaan stok jauh lebih baik dan lebih mudah. Jadi aplikasi kasir ini punya fitur notifikasi stok menipis. Jadi kalau barang seperti minyak goreng atau gula tinggal sedikit, sistem ini langsung ngasih tahu. Dengan begitu pemilik toko bisa nge-restock lebih cepat dan menghindari kehabisan barang penting. Terus yang ketiga, laporan penjualan lebih akurat dan rapi. Jadi kalau dulu laporan tuh bisa salah karena dicatat manual, tapi sekarang semua data tersimpan otomatis dan bisa diunduh kapan saja. Pemilik juga bisa tahu barang paling laku, waktu penjualan tertinggi, bahkan membandingkan omset harian, mingguan, hingga bulanan. Terus manfaat lain yang sering diabaikan adalah pengambilan keputusan jadi lebih berbasis data. Dengan sistem ini, pemilik bisa menganalisis pola penjualan untuk menentukan strategi promosi, harga, dan pengadaan barang baru. Terus selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada profil UMKM. Jadi sedikit saya ceritakan, Rizky Mart ini adalah toko kecil yang terletak di Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Toko ini juga menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari makanan ringan, minuman, sabun, beras,
sampai perlengkapan dapur lainnya. Walaupun tergolong usaha kecil, Rizky Mart ini punya pelanggan tetap dan dikenal karena pelayanannya yang ramah dan harganya yang bersahabat. Mereka beroperasi setiap hari dan menjadi salah satu toko andalan warga sekitar. Kini Rizky Mart ini mulai menunjukkan kemajuan dengan menggunakan sistem kasir digital. Langkah ini nggak cuma bikin kegiatan usaha mereka lebih efisien, tapi juga menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan melihat bahwa toko kecil pun sudah memakai sistem modern, citra profesional toko pun jadi meningkat. Ini contoh nyata bahwa transformasi digital bisa dilakukan dari skala yang kecil. Yang penting ada niat dan semangat belajar. Terus selanjutnya ada penerapan sistem informasi. Sekarang saya akan bahas tentang bagaimana penerapan sistem informasi di Rizky Mart ini dilakukan secara nyata yang ada di lapangan. Jadi Rizky Mart ini menggunakan aplikasi kasir digital yang terhubung dengan komputer dan database toko. Jadi setiap kali ada transaksi, misalnya pelanggan membeli barang, nah data itu langsung masuk ke sistem secara otomatis dan nggak perlu lagi ditulis manual di buku karena semua informasi langsung tersimpan rapi di komputer. Selain mencatat transaksi, aplikasi ini juga punya banyak fitur-fitur tambahan yang membantu pengelolaan toko secara keseluruhan. Misalnya, sistem ini menampilkan laporan penjualan otomatis. Jadi memberi peringatan kalau stok barang sudah menipis dan bahkan mencatat barang yang paling laku selama periode tertentu. Nah, dari sisi manajerial, sistem ini juga berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Jadi pemilik toko bisa melihat data penjualan dari waktu ke waktu, terus menganalisis kapan waktu toko paling ramai, produk apa yang paling sering dibeli, dan barang yang jarang laku. Nah, dari data itu pemilik juga bisa menentukan strategi bisnis, misalnya mengadakan promo pada jam sepi atau mengganti produk yang kurang diminati. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Laudon yang menyebutkan bahwa sistem informasi bukan cuma alat bantu operasional, tapi juga alat strategis untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas keputusan bisnis. Dengan kata lain, teknologi ini tuh bukan cuma buat mempermudah kerja, tapi juga buat meningkatkan daya saing usaha. Jadi Rizky Mart ini sudah membuktikan hal itu dengan sistem kasir digital. Proses yang dulunya ribet dan memakan banyak waktu kini bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan hasilnya lebih akurat. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi. Meskipun penerapan sistem informasi di Rizky Mart ini sudah membawa banyak manfaat, tapi masih ada aja beberapa kendala yang mereka hadapi di lapangan. Karena seperti yang kita tahu, perubahan dari sistem manual ke digital itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi yang pertama, permasalahannya adalah kendala dari sisi sumber daya manusia atau SDM. Jadi nggak semua karyawan itu langsung bisa paham nih bagaimana cara pakai aplikasi kasir digital ini. Di awal penerapan ini tuh sering banget terjadi kesalahan input data, salah pencatatan transaksi, atau lupa cara mencetak struk. Hal ini juga hal seperti ini juga lumrah terjadi karena butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi ini juga jadi peringatan bahwa pelatihan SDM ini penting banget kalau mau menerapkan sistem baru. Terus yang kedua, kendala teknis. Karena lokasi Rizky Mart ini berada di daerah pedesaan, jadi koneksi internet tuh kadang nggak stabil. Kalau jaringannya lagi lemot atau putus, proses transaksi jadi bisa jadi lambat. Apalagi kalau pelanggannya lagi rame. Selain itu juga
perangkat seperti komputer atau printer juga kadang sering error karena jarang di-maintenance. Masalah kecil ini kalau nggak segera ditangani bisa bikin sistem kerja jadi terganggu. Terus yang ketiga, kendala biaya. Untuk skala UMKM ini biaya langganan seperti atau aplikasi kasir ini atau pembaruan sistem bisa jadi cukup berat. Belum lagi kalau ada kerusakan perangkat keras yang butuh perbaikan. Kadang pemilik toko juga merasa terbebani, bikin ragu buat terus pakai sistem digital. Dan menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM, kendala seperti ini umum terjadi di UMKM di Indonesia, terutama yang berada di daerah. Tantangan utamanya memang terletak pada infrastruktur, kemampuan SDM, dan keterbatasan dana. Tapi di sisi lain juga membuka peluang bagi pemerintah dan pihak swasta untuk mendukung digitalisasi UMKM ini lewat pelatihan dan bantuan teknologi. Terus selanjutnya ada solusi dan strategis. Nah, setelah menghadapi berbagai kendala tadi, Rizky Mart ini nggak menyerah begitu saja. Mereka justru berusaha mencari solusi supaya bisa tetap berjalan dan makin efektif. Yang pertama itu mereka mengadakan pelatihan rutin untuk karyawan. Jadi pemilik toko ini mengajari cara pakai aplikasi kasir, mulai dari yang paling dasar seperti menginput barang, mencatat transaksi, sampai bikin laporan. Dengan cara ini semua karyawan ini bisa paham dan ngerti, dan nggak cuma bergantung pada satu orang saja yang bisa menggunakan komputer. Terus yang kedua, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur. Jadi Rizky Mart ini sudah berinvestasi di jaringan internet yang lebih stabil dan beli perangkat kasir baru yang lebih cepat dan efisien. Mereka juga rutin melakukan maintenance sistem biar nggak gampang error. Langkah kecil seperti ini tuh ternyata punya dampak besar dalam kelancaran operasional sehari-hari. Terus yang ketiga, mereka juga melakukan backup data secara rutin. Jadi kalau sistem bermasalah, data transaksi nggak akan hilang. Biasanya mereka backup data seminggu sekali ke penyimpanan eksternal atau cloud storage. Dengan cara ini, informasi penting tetap aman dan bisa diakses kapan saja. Selain itu, pemilik Rizky Mart juga mulai memanfaatkan data hasil sistem kasir untuk strategi bisnis. Contohnya dari laporan penjualan, mereka bisa tahu barang mana yang paling diminati pelanggan dan mana yang jarang laku. Dari situ mereka bisa nentuin strategi promosi seperti diskon untuk produk tertentu atau menambahkan stok barang yang paling laris. Menurut O'Brien dan Marcus, sistem informasi yang dimanfaatkan secara optimal bisa meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan bahkan membuka peluang inovasi baru. Dan hal ini juga sudah dibuktikan oleh Rizky Mart itu sendiri. Dari toko kecil biasa, kini mereka jadi lebih modern dan siap bersaing di era digital saat ini. Terus selanjutnya kesimpulan. Nah, dari hasil analisis yang saya lakukan, bisa disimpulkan bahwa penerapan aplikasi kasir digital Rizky Mart ini memberikan banyak dampak positif bagi operasional toko, mulai dari efisiensi waktu, ketepatan pencatatan data, dan sampai peningkatan pelayanan pelanggan. Sistem ini juga memungkinkan semua transaksi tercatat otomatis, laporan penjualan bisa diakses kapan saja, dan stok barang bisa dipantau dengan cepat. Dengan begitu, pemilik toko bisa lebih fokus ke hal-hal strategis lainnya, seperti pelayanan pelanggan dan perencanaan usaha. Namun
Tentu saja masih ada beberapa kendala seperti jaringan internet yang kadang tidak stabil, keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya, serta biaya perawatan sistem. Kendala ini bisa diatasi dengan pelatihan berkelanjutan, investasi perangkat yang lebih baik, dan manajemen data yang disiplin. Secara keseluruhan, kasus Rizky Mart ini membuktikan bahwa digitalisasi ini tuh bukan cuma tren, tapi sebuah kebutuhan. Dengan sistem informasi yang baik, UMKM bisa beroperasi lebih efisien, lebih akurat, dan lebih profesional. Hal ini juga sejalan dengan teori Loudon yang menyatakan bahwa sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan bisnis. Jadi penerapan sistem informasi di tingkat UMKM bukan hal sepele, justru jadi langkah penting buat membangun daya saing usaha di masa depan. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah saya bahas, ada beberapa saran yang biasa saya berikan untuk Rizky Mart maupun UMKM lainnya yang ingin menerapkan sistem yang serupa. Yang pertama, terus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Jadi melakukan pelatihan rutin perlu dilakukan biar semua karyawan tuh benar-benar bisa mengoperasikan aplikasi kasir tanpa kesalahan. Karena sebaik apapun sistemnya, kalau penggunanya belum siap, hasilnya juga nggak bakalan maksimal. Terus yang kedua, lakukan pembaruan perangkat keras dan jaringan internet secara berkala. Nah, perangkat yang lambat atau jaringan yang sering bermasalah bisa menghambat kegiatan yang ada di toko. Jadi meskipun butuh biaya tambahan, ini tuh termasuk investasi jangka panjang. Terus yang ketiga, backup data secara teratur. Jadi data transaksi dan laporan keuangan adalah aset penting bagi toko. Jadi penting banget buat memastikan semua data aman dari risiko kehilangan akibat gangguan teknis. Terus yang keempat ada memanfaatkan data penjualan untuk strategi bisnis. Jadi dari laporan yang ada, pemilik bisa tahu nih produk yang paling laku, waktu penjualan tertinggi, dan pelanggan yang paling sering berbelanja. Informasi kayak gini tuh bisa dipakai untuk menentukan strategi yang paling tepat dan efisien. Terus yang kelima, membangun kerjasama dengan penyedia aplikasi kasir atau konsultan IT. Dengan dukungan pihak profesional, sistem ini tuh bisa dikembangkan sesuai kebutuhan toko dan mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru. Kalau langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, Rizky Mart ini tuh bukan cuma bisa bertahan, tapi dia juga punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh dan bersaing dengan toko-toko modern lainnya. Selanjutnya, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa digitalisasi bukan soal mengganti alat manual dengan komputer atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi adalah soal perubahan cara pikir dan cara kerja. Butuh kesiapan, kemauan belajar, dan adaptasi dari semua pihak, terutama sumber daya manusia. Rizky Martini adalah salah satu contoh nyata bahwa perubahan itu tuh mungkin dilakukan bahkan oleh usaha kecil yang ada di daerah. Dengan semangat belajar dan kemauan untuk berkembang, mereka berhasil beradaptasi dengan teknologi dan merasakan sendiri manfaatnya. Sekarang kegiatan operasional mereka lebih cepat, laporan keuangan lebih akurat, dan pelanggan pun jadi lebih puas. Langkah kecil seperti ini kalau dilakukan banyak UMKM di Indonesia bisa berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Jadi intinya transformasi digital ini bukan pilihan, tapi keharusan bagi UMKM di era sekarang. Semakin cepat kita beradaptasi, semakin besar pula peluang untuk maju. Jadi sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.